Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat memang menjadi konsen analisis para pengamat dan skolar di dunia. Setelah cenderung keras di bawah Donald Trump yang getol dengan kebijakan perang dagang yang dibawanya, para pengamat memang berharap Joe Biden sebagai presiden yang baru akan cenderung bersikap lebih lunak dan memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Apalagi Biden telah menunjuk Kurt Campbell, seorang arsitek di Asia dari era Barack Obama, untuk kembali ke posisi National Security Council Coordinator for the Indo-Pacific. Dengan pendekatan era Obama yang cenderung soft, harapannya Biden bisa mengulang kebijakan-kebijakan di era itu. Namun sikap politik Biden terhadap Tiongkok nyatanya satu kutub, bahkan tak kalah dari Trump. Dalam salah satu kesempatan berbicara di hadapan Senat pasca telepon-teleponan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, ia menyebutkan bahwa jika AS tak memperbaiki diri dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, perlahan tapi pasti negara tersebut akan menjadi inferior di bawah Tiongkok. If we don't get moving, they are going to eat our lunch. Demikian kata Biden. Jika tidak bergerak maju, mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Bahasa politik Biden ini jelas tidak menunjukkan garis politik yang soft. Tentu pertanyaannya adalah apakah ini sikap politik yang tepat bagi AS dalam segala upaya negara tersebut memenuhi kepentingan nasionalnya? Kemudian apa dampaknya terhadap dunia internasional dan secara khusus bagi Indonesia di bawah Presiden Jokowi? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan yes, buat yang bertanya-tanya, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Sikap politik Biden yang cenderung keras ini memang bukan hal yang baru muncul dalam beberapa minggu terakhir. Pada Februari 2021 lalu, publik mungkin ingat bagaimana pidato Biden dalam pertemuan dengan negara-negara Eropa. Ia menampilkan wajah yang mirip-mirip dengan garis politik Donald Trump. Kala itu, Biden melakukan pembelahan ideologis terhadap Tiongkok dan juga Rusia. AS dan negara-negara Eropa disebutnya sebagai wakil dari nilai demokrasi, sementara Tiongkok dan Rusia dicapnya sebagai wakil dari kekuatan otoritarianisme. Konteks sikap politik ini menjadi lebih kelihatan lagi ketika diplomat dari kedua negara bertemu di Alaska beberapa waktu kemudian dan menampilkan tensi pertemuan yang merepresentasikan sikap dua negara. Kalau dirasionalisasikan dari posisi AS, sebetulnya persoalan ini memang sesuai dengan psikologi marketing yang umumnya juga diadopsi oleh negara dalam hal menciptakan musuh atau creating the enemy. Tujuannya adalah untuk menciptakan perasaan genting alias was-was yang bisa mendorong negara sampai pada titik menemukan kebijakan terbaiknya. Namun, sikap politik Biden ini mendatangkan kritik dari beberapa pengamat. Akademisi dan mantan diplomat asal Singapura Kishore Mahbubani menyebutkan bahwa melanjutkan jalan politik Trump atas Tiongkok akan menjadi bencana bagi AS dan bagi banyak negara. Bagi AS, Trump telah menghancurkan posisi politik AS di tataran global. Artinya melanjutkan strategi yang sama akan juga berdampak buruk bagi AS. Biden harusnya mengakui bahwa cara politik Trump salah dan konteks politik di Tiongkok saat ini sedang kuat-kuatnya. Mengajak negara-negara lain untuk memusuhi Tiongkok juga akan membuat negara-negara tersebut berada dalam posisi yang dilematis, mengingat banyak di antara negara-negara tersebut memiliki kerjasama yang cenderung menguntungkan dengan Tiongkok. Selain itu, mencari celah untuk mempengaruhi politik domestik Tiongkok juga sepertinya akan sangat sulit. Pasalnya, berdasarkan laporan yang dibuat oleh Harvard Kennedy School, disebutkan bahwa ada peningkatan dukungan publik Tiongkok terhadap pemerintahnya sendiri dari 86% pada tahun 2003 menjadi 93% pada 2016 lalu. Artinya sulit mencari celah untuk mencoba melemahkan posisi Tiongkok secara internal, pun demikian secara internasional. Dalam konteks internasional juga, Tiongkok sudah punya banyak kerjasama dengan berbagai negara dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Kemudian, upaya AS membawa demokrasi dan HAM sebagai pokok utama permusuhan terhadap Tiongkok agaknya akan terkendala.
Pasalnya, pernyataan dari para pejabat Tiongkok sendiri menyebutkan bahwa HAM dan demokrasi tidak dianggap sebagai nilai-nilai yang universal oleh mereka. Isu komunitas Muslim Uighur misalnya, sampai saat ini tak banyak disorot secara keras oleh negara-negara Islam di Asia, termasuk Indonesia, karena kemampuan Tiongkok mengemas isu ini dan mempersepsikannya kepada negara-negara lain tersebut. Dengan demikian, strategi permusuhan yang dilakukan oleh AS bisa saja akan jadi bumerang. Mahbubani dan skolar-skolar lain menyarankan bahwa strategi yang seharusnya dilakukan oleh AS adalah not fighting the dragon, tapi riding the dragon. Tidak melawan sang naga, tetapi mengendarainya. AS seharusnya melihat peluang untuk mengambil keuntungan dari hubungan dengan Tiongkok, sembari pada saat yang sama memperkuat posisi internalnya sendiri, sehingga bisa kembali mengambil posisi di panggung politik global. AS harus menerima kenyataan bahwa when a nation is big in everything, it automatically becomes superpower. Politik yang kuat, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang kaya, sumber daya alam yang mendukung, dan ekonomi yang tak diragukan kapasitasnya adalah contoh faktor-faktor penentunya. Konsepsi superpower ini sendiri telah digunakan oleh AS dan negara-negara di dunia pasca Perang Dunia Kedua. Ini setidaknya disinggung William Fox dalam beberapa tulisannya terkait konsep superpower tersebut. Apalagi berkaca dari riset yang dilakukan oleh Lowy Institute, Power Index Tiongkok sudah sampai pada level yang sangat kuat. Artinya mungkin sudah saatnya AS menerima kenyataan tersebut. Lalu jika demikian, akan di mana Indonesia? Riding the Dragon atau memilih untuk Flying with the Eagle alias dengan AS? Well, harus diakui, dengan kondisi saat ini Tiongkok bisa dibilang jadi salah satu negara yang sudah lolos dari pandemi COVID-19. Tiongkok juga sudah bisa kembali melakukan akselerasi ekonomi. Artinya, dekat dengan Tiongkok akan menguntungkan. Namun, kondisi yang lebih ideal adalah tentu saja mencoba menyeimbangkan hubungan dengan dua negara tersebut. Tujuannya adalah tentu saja agar keuntungan bisa sebesar-besarnya diraih dalam meraih kepentingan nasional kita. Bagaimanapun juga, hubungan yang buruk dengan AS bisa berdampak buruk juga bagi Indonesia. Hal yang sudah terefleksi panjang dalam sejarah negara ini. You know lah, di seri-seri sejarah Pinpol bisa kalian tonton video-videonya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah strategi permusuhan yang dilakukan oleh AS ini salah jalan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.